derajat terbalik. Mengatakan sepakat para ulama salaf, tahlilan sesat, bid'ah haram. Kok terbalik 180 derajat? Kita ini ngajarkan ajaran salaf atau ajaran siapa para jemaah? Jelas sahabat sepakat 7 hari itu kirim pahala makanan, sedekah makanan. Sepakat. Kita mengatakan terbalik, sepakat haram. Subhanallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Memang di dalil-dalil sahih tadi, Nabi menganjurkan, Nabi mengikrarkan sahabat ketika keluarganya meninggal bersedekah kirim pahala. Memang tidak disebut di riwayat itu bagaimana caranya. Apakah dengan dibagi-bagi ke rumah-rumah, ataukah dengan diundang kumpul di rumah duka? Tidak ada dua-duanya. Lalu bagaimana? Tentu para jemaah dua-duanya boleh. Karena itu amal sahabat. Sahabat kalau bersedekah ada 2 cara biasanya. Terkadang mereka kirim, mereka bagi-bagikan. Terkadang mereka undang. Dan Nabi termasuk yang sangat sering diundang para sahabat makan di rumah. Jadi cara bersedekah makanan itu dengan 2 cara. Apakah dibagi-bagi atau diundang ke rumah. Kaum muslimin di Indonesia memilih salah satu cara ini. Kenapa kita salahkan? Ini sunnah para jemaah. Meninggal keluarga kita, mereka sangat butuh dikirimkan pahala. Pahala apa? Amalan sedekah makanan dan minuman. Itulah tahlilan. Baru ditambah sekalian pahala bacaan la ilaha illallah. Pahala bacaan ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah, dan surat-surat yang lain. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jelas sekali dalilnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat meninggal ibunya, kirim pahala sedekah. Hadis riwayat Nasa'i, hadis sahih, sahabat kirim pahala beri minum. Hadis sahih riwayat Abu Nuaim, sahabat kirim pahala sedekah makanan 7 hari. Para jemaah, seandainya tidak ada dalil hari-hari ini, amalan yang bersifat umum, dianjurkan kita bersedekah, maka kapan saja boleh. Apakah hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, kapan saja boleh para jemaah. Hari-hari itu sama sekali tidak menjadi ciri khas agama lain. Justru itu ciri khasnya kaum muslimin di zaman ini. Tidak tasyabuh sama sekali. Sudah kita bahas definisi tasyabuh. Para jemaah. Jadi kirim pahala dengan cara buat makanan, buat minuman. Undang kaum muslimin. Sehingga para jemaah sama sekali orang yang buat tahlilan tidak memberatkan diri mereka. Karena mereka sudah siap. Sengaja buat makanan dan minuman. Undang orang ingin sedekah sama sekali tidak memberatkan. Karena itu sesuai kemampuan mereka. Mereka cinta dengan keluarganya yang meninggal. Ingin mereka kirim pahala sedekah sama sekali tidak memberatkan para jemaah. Berbeda dengan kasus sebagian kondisi di zaman dulu. Tidak niat buat makanan. Tidak niat kirim pahala. Tiba-tiba orang datang rame duduk lama di rumah. Tentu bingung ahli musibah mau buat apa. Tentu sangat merepotkan. Harus beli makanan buat makanan. Mereka tidak punya niat. Itu yang diingkari para jemaah. Itu yang dibenci di zaman itu. Bukan diniatkan. Kalau ini diniatkan. Pingin sedekah. Para jemaah, setiap orang yang buat makanan dan mengundang pasti sudah siap. Dan pasti tidak memberatkan. Karena dia sudah siap dan mengundang. Dan tahlilan itu selalu diundang. Sebelum dikuburkan diumumkan nanti malam ada acara tahlilan, silakan datang. Berarti ahli musibah sudah siap. Tidak memberatkan sama sekali para jemaah. Mereka ingin bersedekah. Sepakat para ulama dalilnya sahih. Itu dianjurkan dan sampai pahalanya.
Begitu juga bacaan-bacaan tadi, termasuk la ilaha illallah. Sebagai penutup, Syekh Ibnu Taimiyah, beliau ditanya dalam kitab Majmu' al-Fatawa beliau tentang tahlilan. Apakah orang mengucapkan tahlilan dihadiahkan kepada mayit sampai langsung tahlilan? Apa kata Syekh? Idza halal al-insanu hakadha sab'una alfan aw aqalla aw aktsara wa uhdiyat ilaihi nafa'ahu Allahu bidzalik. Jika seseorang bertahlil sebanyak 70.000 kali. Menunjukkan apa? Syekh Ibnu Taimiyah meyakini zikir yang umum boleh kita tentukan jumlahnya, terserah, bebas. Boleh, karena umum. Mau 100 kali, mau 200 kali, bahkan 70.000 kali. Ini nggak ada dalil sama sekali. Namun ini umum, boleh. Kata beliau, atau lebih sedikit, atau lebih banyak, lalu dihadiahkan kepada si mayit, maka Allah akan beri manfaat kepada si mayit bacaan tersebut. Tahlilan. Para jemaah, jelaslah bahwa acara tahlilan, kirim pahala makanan, kirim pahala sedekah minuman, kirim pahala bacaan la ilaha illallah, tahlilan dan bacaan-bacaan lain, sepakat para ulama ahlus sunnah atau mayoritas ulama ahlus sunnah salafi itu sampai sehingga acara tahlilan itu jelas memiliki dalil, dan itu pendapat mayoritas ulama ahlus sunnah. Yang jadi masalah, kenapa banyak ulama salafi belakangan ini yang diikuti oleh semua ustadz salafi mengingkari? Kenapa mereka ingkari? Karena salah faham terhadap satu hadis Jarir bin Abdillah. Dan hadis ini nanti di pertemuannya akan datang akan kita bahas kesalahpahaman tersebut. Demikianlah para jemaah, semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan menjadi teguran bagi semua para salafi, ustadz salafi. Antum bertanya, mana dalilnya, mana dalilnya? Ini dalilnya sahih para jemaah. Kalau antum tidak terima, jangan ngaku salafi. Berarti antum hanya mencari-cari alasan, dikasih dalil, tetap tidak mau menerima. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.